Halo guys, ini jam berapa? Jam setengah 10, tanggal 8 April. Lagi tester si Super AI, lagi asik-asik ya. Dapatnya gede. Ada di ini ada tampilan terbaru dengan config yang baru, bener-bener super baru. Yang seperti aku bahas malam, ini udah profit tuh di 10%-an, tadi udah 12%, lihat lebih. Ini 7% pagi ya, jam berapa tadi? Jam 9-an. Ini pun aku udah jual-jual sih, nggak aku pantengin terus. Jadi aku ngambil nggak nyampe gede. Cuma di sini bener-bener dia sih ini super confidence banget. Dan Indodax nggak tahu ini gitu, muter mulu nggak bisa di ini, nggak bisa diakses bro. Kampret nggak coba? Aduh, puyeng nggak? Ya udah aku jual manual. Padahal aku pengen tahu dia mau cut lossnya di mana kan. Penasaran kan? Ini sekarang dia nggak bisa diakses dia. Nggak bisa diakses beneran, pakai handphone juga sama bro. Mungkin jaringannya down kali ya. Baru bisa tuh. Baru bisa tuh bro. Tuh. Tunggu-tunggu terus loh. Loh. Gimana coba? Pakai Brave coba. Tuh nggak bisa bro, nggak bisa diakses bro. Internetnya nyala loh ini. Wah lama bro, geblek sih loh. Gila lama banget. Kita coba clear cache dulu ya. Anjir sih. Wah nggak dapet cuy. Tuh nggak dapet, gagal tuh ngambil data. Sini. Udah. Enggak, mungkin. Gimana tuh Jo? Apa tadi effort ya? Wah lama bro. Wah udah turun. Bisa diakses. Jadi aku sempat jual di 10.000 berapa gitu. Harusnya bener dapat 15% full sih harusnya sih. Ya tapi ya sudahlah. Aku cuma ngambil di 9% tok sih. Yang malam juga, malam itu dia nggak stabil sih bro. Tadi aku cek di lognya ya. Lognya dia ini jual beli gitu loh. Jadi nggak konstan dia. Ini kalau ngeliat lognya pagi tadi ya, nyampe jam pagi aku melek jam 5. Ini konfliknya dihilangin dulu. Nih, tuh. Di sini tuh dia beli, ntar dia jual lagi looping gitu. Cuman tapi ada naiknya. Di sini kan ada penjualan lah, di sini kelihatan di sini. Ini harga beli. Penjualan berarti ya. Pembelian penjualan, aku suka ngetik salah aku ntar ya. Tuh penjualan tuh, penjualan. Cok, air cok. Bentar bro, ada air bro. Halo. Udah nyala lagi. Asem. Tuh kan turun lagi. Nggak tahu ini kenapa dia nggak connect. Harusnya kan koneksi ya. Cok, duitnya kasih cok. Sana kasih dulu duitnya ke abangnya. Nggak bisa langsung connect bro. Lama banget tapi serius ini tuh muter terus. Aku udah clear tadi tuh udah nol loh. Waduh. Ribuannya belum ada. Simpan 1.000 ya di kita. Nggak ada 1.000 ya? Bentar bang ya. Orang nggak ada juga. Nggak ada juga bang? Ya udah, ntar kalau gitu lagi. Iya siap bang. Oke siap bang.
Iya bro, Indodax kedon kali ya. Di handphone juga nggak jalan tuh, Belum. nggak bisa diakses cuy, ngeblank. Kita close dulu deh. Waduh, geblek ya. Iya gitu bos. Nah ini mau apa karena ini kali ya, kayak ngebrush gitu ya, gimana sih ngomongnya, karena terlalu tinggi kali atau gimana ininya. Tapi ini gokil sih, keren banget sih bro, di puncak loh, bener di puncak. Cuman itu tadi nggak ngejual. Aduh, ini bener-bener ada yang dibikin, aku beneran berhasil deh kayaknya. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita lihat bro. Dia bener bisa ngakses ke banyak data. Ini aku gedein apa namanya, perluas. Tadinya kan cuma berapa jam ya. Ini aku kasih 300 candle biar analisis itu panjang banget. Kata sih mentok-mentok 500, coba nanti kita naikin ke 400 bro, 400 candle. Tapi sih udah oke lah, 300 lah, berat juga sih. Mati coba kayak gitu, kampret ya coba. Itu udah dijual loh. Gimana sih tadi? Oh di sini. Udah dijual. Tak jual manual tadi udah, nggak percaya aku lah gitu kan. Ini kan lagi mode development ya. Masa di mode development mau dipercayain kayak gini? Enggak lah. Langsung nggak banyak cincong, langsung sell. Tuh, ini ada dua nih tuh. Di 92 di 10.000 ada tahap 1, di sesi 9.000. Di sini kan ada pembelian A1 2 nih. Ini nggak tahu dia bisa ngejual sini, dia looping, ini cancel ini statusnya. Ini jual di zona 10 ribuan, ini di cancel. Dia looping ini jam berapa? Jam 7 kan, 7. Ini ada beberapa di sini nggak masuk loh cuy, serius nggak masuk ke sini. Nggak tahu kenapa. Tapi udah nggak ada penjualan lagi setelah aku ada perbaikan di volume. Jadi sebelumnya itu masalah di volume bro. Jadi target tetap 3%. Cuman dia ada trailing stop loss sama kalkulasi baru. Dia bisa ke atas terus, nggak tahu nyampe kapan. Kalau dari aturan masih sama kayak kemarin. Wah, ini sih keren sih bro. Dia pakai reinforcement learning agent, gokil. Gokil sih, kalau nyampe sekarang sih, wah gila, nggak nyangka sih gitu loh, nggak nyangka banget nyampe sejauh ini gitu loh, dari ngeholdnya kuat. Ya tapi ya butuh pantau lagi lah, masih lama. Kita review yang kita punya log dulu dah. Ini lognya nggak bisa, nggak dapet nih. Lognya nggak dapet nih. Kita search yang penjualan aja deh. Di sini ini kita penjualan deh. Kita penjualannya dapat berapa gitu loh. Kayak sih tipis-tipis, ini cuman minus 1%. Ini plus 0,8%. Ini minus 3%. Kok jadi minus ya? Loh, ini kok cuman segini doang? Log yang baru mana? Ini nggak ada penjualan di sini kayaknya sih. Ini kan lebih dari 4 jam dia harusnya nge-backup ya. Bentar ya. Oh ini backup yang ini nih. Tuh. Ini penjualan lagi di sini dapat 4%, 3,75%. Cuma satu tok itu penjualannya. Penjualan di sini minus di 0,6%. Di sini plus 1,57%. Di sini plus mana? Oh ini yang tadi udah 3 kali penjualan doang dapat berapa persen tadi? Ini ada 4, anggap aja 4 di buletin ya. Terus ini minus jadi 3 lah, jadi 3%, nambah 4 dapat 4,5% di sini. Ada kali dapat 20% kali, yang sebelumnya 10%, 2
Ya 18%-an lah totalnya lah bro semalam. Dengan market yang begini naik, padahal dari totalnya 27%. Aku sih nggak ngikut deh, kayaknya semalam nyampe sini aja aku nggak ngikut kok. Ini nggak ngikut aku. Pokoknya ngikut itu dari jam berapa ya? Nyampe pagi aku pagi sih, aku ngikut pagi beneran pagi. Pagi jam berapa? Jam 2 kali ya. Jam 2 lah, mulai jam 2 sih aku ingat sih. Sebelum tidur masih di sini berarti 84 ke 10.000 kita coba hitung aja deh. Karena ada cancel juga waktu pas itu kan. Karena belum fix ya. 10199 dikurangi 8400 lah. Dibagi 8400. 21% total yang didapatkan dari jam 2 itu sampai jam sekarang ya puncak tadi. Yang aku dapat sekitar 18%, berarti ada selisih 4% yang kita loss. Gila sih akurasinya kuat banget bro sebenarnya bro. Sekuat itu dari total 20 kita udah dapat 80% loh. Dari total kenaikan kita udah dapat 80%an lah. Kira-kira segitulah. Ini sih luar biasa banget bro. Gila luar biasa banget. Kayak sih kalau kita turunkan ya sensitivitasnya untuk 15 ya. Kan 15 ini di 15 ini kan dia ada di MA 24. Kita turunkan di 3 jam. Ini 24 tuh berapa jam? 6 jam kan? Bener ya, 24 kali 24 kali 15 dibagi 60. 6 jam. Kita coba turunkan untuk kelas kecil ya. Ke 3 jam dia kuat apa enggak ya? Aku takut apa ya? Kecil aku jarang, kemarin aku main berapa? Di 6 jam kan? 4 jam kan? Ini kalau misalkan diturunkan ke 3 jam efeknya apa gitu loh. Ini di sini masih nge-hold loh. Ini kan belum ngejual dia. Statusnya kan tadi kan putus ya. Di statusnya hold, di sini masih strong bullish. Di sini alasannya berdasarkan analis technical dan multi time frame. Ada indikasi kuat trend bullish pada spot EMA 12 dan EMA 24. Dia lebih ke fokus ke EMA 12 dan EMA 24. Kok EMA 24 ya? Dia yang deteksi ke 24. Di EMA 24 masih yang mana nih? Aku nggak nyartain EMA 24 deh. Dia ngitung sendiri berarti. Oh ini EMA 24. Salah. EMA 24 sama EMA 12. Tapi di volume rasionya ini 0,2. Ini 9. Harusnya 1 lah dia strong bullish. Tapi nggak tahu lah, kita pantau dulu menunjukkan momentum naik dan yang berlanjut. Di RSI 6 sebesar 63,5 RSI 6. Dia ngelihat RSI 6 ya. Masih dalam zona jual. Tetapi SAR di bawah harga saat ini mendukung tren bullish. Volume spike juga terdeteksi menandakan aktivitas pasar yang tinggi dan potensial yang bergerak lebih lanjut. Mungkin dia deteksi yang di spike yang ini nih, spike yang ini nih. Dia jenggat-jenggat ini cepat turun, berarti ada indikasi buat naik lagi. Kalau dari tren marketnya dalam, kita kenapa analisa manual versus mesin sih? Datanya dia lebih banyak bro, 300 candle kita mau ngitung, kita 300 candle tuh jam berapa nggak ngerti aku. Tapi kalau dari satu hari dia sih mana naik sih. Aku sebenarnya pengen tambahkan nanti di tren full time frame di satu hari. Di satu hari kita harus lihat satu hari itu gimana. Kalau satu harinya naik bagus buat long term, boleh lah gitu lah. Kita nggak melulu dong kita mendapatkan itu di short term mulu. Di kelas 15 menit itu beresiko. Kalau misalkan kita punya robot yang bisa menghandle kelas long term, why not gitu. Kita cobain aja lah ke area sana. Oke bro, kita lanjut lagi. Kayaknya sih udah oke nih, normal lagi koneksinya. Dan mungkin terlalu banyak koneksi kayaknya nggak bagus. Kita kena blokir atau gimana nggak ngerti. Ini kan kencang banget ini, resource-nya tuh gede loh kalau ngebuka ini, serius. Gede banget. Ini Brave tuh. Pakai resource-nya aja segedenya 7%. Kayak ini aja, sisanya kan kecil nih, Python nih kecil nih, Python nggak gede-gede amat lah. Terus 975 naik lagi coy, bener dia, masa sih dia bener gitu, belum percaya aku.
Nah, ini ada model RL ya, RL di reinforcement. 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 Nah, bener tuh reinforcement. Kan misalnya reinforcement gitu kan. Forcement gitu lah. Ya, pantau-pantau aja lah, enggak. Ini sih udah mengagetkan aku aja pagi-pagi. Mungkin lagi beruntung, tapi enggak sih, kemarin aku juga dapat yang VAR di seri yang sebelumnya ya, yang ada kenaikan sebelumnya yang di sini. Di sini juga nggak dapat bagus-bagus amat sih. Tanggal awal bulan ini ke sini dia turun tuh nggak dapat bagus-bagus amat. Tapi ini dapat 80% full dari total yang kenaikan tuh. Wah, mantep lah gitu kan. Ini kita butuh customize lagi. Terus ini ada candle pattern ini belum ada terdeteksi sama sekali. Aku udah masukkan sini. Jadi candle patternnya bukan lagi pakai config ya, bukan pakai logika, cuman aku pakai kode config. Cuman di sana kan coba aku mau konfigurasi dikit-dikit lah gitu. Terus ini ada RL ya, di reinforcement learningnya ada blacklist scenario ya, jangan beli jika model RL mendeteksi pola nih, volatility trap, berarti dikurang dari 40% dan plus volume rendah, jadi ya gorengan lah. Q value untuk aksi tersebut di bawah 0,2, berarti apa ya, 1. Oh, di bawah itu berarti dia kan harusnya 0 1 dan 1 0 1 2, 1 itu beli, 2 jual, 3 hold. Kalau di bawah kurang ini ya itu udah bahaya gitu, berarti ada hitungannya itu, rumit. Indikator paling efektif di 7 hari itu ada, kita masuk ke RSI berarti EMA, berarti di analisa totalnya yang paling masuk akal paling tinggi itu di RSI bro, RSI, EMA baru volume. Efektif di RSI ya. RSI apa namanya? Indeks apa ya? RR-nya apa aku lupa jadi. Ya nggak tahu lah. Mungkin masih naik, masih plus 7, padahal udah dijual, aku udah nggak hold lagi. Ini modal dikasih 500.000. Tapi yang di manual aku input lumayan. Jadi ini tuh dari sistem, kalau misalkan aku ngerasa yakin aku tambahin, kalau enggak ya biarin. Jadi ada campur tangan manusia juga lah bro, nggak melulu ke sistem lah. Kayak begini masa udah dapat segitu banyak mau di hold mau ngomong apa langsung jual aja udah. Ngapain nungguin ini, kadang kalau dia salah gimana, kalau enggak ya kita untung. Kalau salah tiba-tiba hilang lagi, kan ini masih mode development, dia aku belum tahu, jadi inputnya ini kegedean sebenarnya, ini gede, terlalu berani sih aku. Ini pun salah aku juga bro, aku salah jujur, aku juga keliru, aku melakukan kesalahan input, harusnya kan cuman 50.000 paling tinggi, kalau enggak paling 15.000 udah, paling 15.000 udah, biar bisa jual beli kan minimum 22 fart ya 1,8 lah, jadi aku buletin ke 2 fart ya 15 ribuan gitu. Cok paket cok apa, terus yang pasti ini bisa berjalan, dah syukur lah. Ngomong apa kita? Udah ya, oke makasih. Mana tadi si aku punya ini.